Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim HIHI dengan saya Haida Dana sebagai pembicara pertama dalam mosi perdebatan kita hari ini, yaitu pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya lebih difokuskan pada pencegahan sistem daripada penindakan hukum. Dan di sini kami berdiri sebagai tim afirmasi menyatakan bahwa kami setuju pada mosi perdebatan kita hari ini. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya membuka dengan mengangkat realitas dasar yang sedang kita hadapi. Korupsi bukan hanya kejahatan individual yang dilakukan oleh oknum tertentu, tetapi sudah menjadi persoalan yang meresap ke dalam sistem birokrasi kita. Setiap tahun kita menyaksikan berbagai operasi tangkap tangan, sidang-sidang besar hingga vonis-vonis untuk pejabat publik. Namun, meski jumlah kasus yang diusut terus meningkat, fakta yang tidak dapat kita abaikan adalah korupsi terus muncul, berulang, dan sulit diberantas hingga ke akarnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang dominan digunakan saat ini, yaitu penindakan hukum, belum cukup efektif untuk menghentikan laju korupsi. Seperti yang kita ketahui bahwa penindakan hukum bekerja secara reaktif, ia hanya bergerak ketika kerugian negara sudah terjadi. Sementara itu, efektivitas efek jerahnya juga dipertanyakan, terbukti dari maraknya kasus-kasus berulang di sektor yang sama. Kondisi ini menegaskan bahwa jika kita ingin benar-benar mengurangi korupsi secara signifikan, pemberantasan korupsi harus dimulai dari langkah yang lebih awal, yaitu mencegah peluang terjadinya korupsi sejak dari sistemnya. Kami menafsirkan pencegahan sistemik sebagai upaya terstruktur yang memodifikasi sistem, karena sistem adalah asal mula munculnya peluang, celah, dan ketidakteraturan birokrasi. Sementara penindakan hukum kami definisikan sebagai upaya yang dilakukan setelah korupsi terjadi, mulai dari menangkap, memproses, hingga menghukum pelaku. Untuk menjaga perdebatan kita tetap fokus, tim kami membatasi pembahasan terkait apa yang seharusnya menjadi fokus utama negara, bukan apakah penindakan perlu dihapus atau dikurangi. Kami tetap mengakui pentingnya penindakan hukum. Dengan batasan ini, kami tidak menolak penindakan, tetapi kami membuktikan bahwa fokus utama seharusnya dialihkan pada pencegahan karena ia bekerja lebih awal, lebih luas, dan lebih berkelanjutan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Dewan ini meyakini bahwa akar masalah korupsi di Indonesia bersifat sistemik, bukan individual. Banyak korupsi terjadi karena sistem birokrasi memberi terlalu banyak ruang untuk penyimpangan, celah birokrasi yang rumit, regulasi yang tumpang tindih, proses pelayanan yang lama, serta lemahnya pengawasan internal menjadi lahan subur tumbuhnya praktik korupsi. Karena itu, memperbaiki sistem harus ditempatkan sebagai prioritas utama kita. Argumen kedua kami adalah bahwa pencegahan lebih efektif dan murah dibanding penindakan hukum. Penindakan memerlukan biaya yang besar, operasi penyelidikan, penyidikan yang panjang, persidangan, biaya pemulihan aset, hingga penahanan. Selain itu, penindakan tidak dapat mengembalikan waktu dan kerugian yang telah diterima oleh negara. Dengan kata lain, pencegahan dapat melakukan sesuatu yang penindakan tidak dapat lakukan, yaitu menutup peluang korupsi bahkan sebelum niat itu muncul. Dewan Juri yang bijaksana, sebagai penutup, Dewan ini menegaskan bahwa fokus pada pencegahan sistemik adalah pendekatan yang lebih strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan membangun sistem yang bersih, transparan, dan sulit dimanipulasi, kita dapat mengurangi peluang terjadinya korupsi. Pencegahan tidak hanya menyelesaikan masalah hari ini, tapi juga mencegah terjadinya masalah di masa depan. Karena itulah dalam konteks mosi ini, pencegahan sistemik layak ditempatkan sebagai fokus utama. Bangga menjadi tim afirmasi. Kami sangat menghargai bagaimana tim oposisi menolak mosi ini, namun perlu kalian sadari oposisi bahwa nantinya proposal kami, tim afirmasi, akan menjadi lebih efektif bagi pengentasan korupsi di Indonesia secara berkelanjutan. Sangat bangga untuk berdiri di tim afirmasi. Dengan ini, saya, Aida Alia Hamidah, sebagai pembicara kedua, menegaskan bahwa sisi afirmasi sangat setuju dengan mosi pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya lebih difokuskan pada pencegahan sistemik daripada penindakan hukum. Dewan Juri yang terhormat, kita semua sedang dihadapkan dengan urgensi berupa kasus korupsi yang kian menjadi penyakit kronis, bahkan menyatu dengan sistem birokrasi negara kita. Hal ini cukup menjadi landasan bagi negara untuk mulai beralih fokus kepada pencegahan sistemik, sekaligus memperjelas bahwa pencegahan sistemik bukan sekedar alternatif, melainkan kebutuhan strategis bagi negara. Dewan Juri yang terhormat, yang kami perdebatkan adalah prioritas, bukan eliminasi. Maka dari itu, kami menegaskan mengapa pencegahan sistemik menjadi penting dan esensial ke dalam variabel-variabel berikut. Yang pertama, korupsi dan nepotisme terjadi karena adanya celah pada sistem. Dewan Juri yang terhormat, sisi kami menyadari bahwa budaya korupsi dan nepotisme merupakan akibat dari lemahnya struktur yang ada. Hal ini bukan karena individu yang tiba-tiba berniat menjadi jahat dan melakukan korupsi misalnya, tetapi karena ada sistem yang membuka ruang. Proses rekrutmen ASN yang tidak sepenuhnya meritokratis, politik biaya tinggi,
Proses rekrutmen ASN yang tidak sepenuhnya meritokratis, politik biaya tinggi yang mendorong akhirnya politik balas budi, nepotisme dan patronase yang dipelihara oleh struktur partai itu merupakan contoh-contoh budaya korupsi yang kian terjadi di Indonesia. Namun, dalam ekosistem yang longgar dan tidak transparan ini, orang baik pun bisa terdorong menjadi korup karena tekanan struktural, bukan? Dengan itu, jika akar korupsi adalah sistem, maka solusi utama yang harus menjawab juga adalah sistem. Penindakan hanya menangani pelaku, tetapi gagal mengubah mesin yang memproduksi pelaku. Contoh kasus yang ada adalah sebanyak 41 dapur EBG telah dikuasai oleh anak wakil ketua DPR di Sulawesi Selatan, dan ini telah menjadi bukti bahwa korupsi kian menjadi budaya. Kemudian variabel selanjutnya yaitu pencegahan sistemik akan berimplikasi kepada cost efektif. Sadari bahwa penindakan hukum itu mahal ya juri yang terhormat, meliputi operasi penyelidikan, penyidikan berbulan-bulan, persidangan panjang, penahanan, monitor, bahkan pemulihan aset. Sementara korupsi sudah terjadi di negara dan ini sudah menjadi kerugian. Kemudian jika dibandingkan dengan pencegahan, maka kosnya adalah untuk digitalisasi layanan publik, transparansi anggaran, integrasi MCP atau Monitoring Center for Prevention, penguatan APIP, dan Stranas PK. Kos yang dikeluarkan untuk pencegahan sistem ini akan menutup celah terjadinya kembali korupsi sebelum kerugian terjadi. Dan analoginya adalah penindakan itu seperti memadamkan kebakaran suatu rumah demi satu rumah lainnya. Pencegahan itu seperti mengganti seluruh kabel listrik yang rusak agar satu kompleks tidak terbakar lagi. Menuju variabel kami yang ketiga, yaitu pencegahan sistem sama dengan mencegah kerugian negara. Dewan juri yang terhormat, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik telah merugikan jutaan orang yang membayar pajak. Masalahnya, kasus-kasus korupsi besar baru terungkap setelah kerugian ratusan miliar bahkan triliunan sudah terjadi atau post factum. Penindakan tidak bisa mengembalikan waktu yang hilang, kerugian negara, ataupun dampak sosial. Namun pencegahan sistem akan sekaligus melindungi hak rakyat sebelum mereka dirugikan. Kemudian, variabel terakhir kami yaitu penindakan hukum rentan politisasi dan tidak selalu adil. Karena pada faktanya, penindakan hukum di Indonesia tidak steril dari kepentingan politik. Ditambah dengan adanya RUU KUHP 2025, Polri menjadi penyidik utama untuk semua tindak pidana Dewan Juri yang terhormat, dan hal ini kian membuka resiko permainan kekuasaan yang ada. Kemudian penindakan akan rawan dipilih-pilih, selektif, atau bahkan dipakai sebagai alat tekanan. Kemudian jika kita fokus pada penindakan saja tanpa memperkuat sistem, maka kita sama saja dengan membuka pintu baru untuk penyalahgunaan kekuasaan. Dengan rangkaian argumen tersebut, maka kami dari tim Afirmasi menyatakan dengan tegas bahwa kami mendukung mosi ini. Sangat bangga untuk berdiri di tim Afirmasi. Terima kasih. Selamat siang kepada seluruh insan yang telah berkumpul bersama di hari yang hebat ini. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir, serta sivitas pemerhati hukum dan panitia yang telah menjaga alurnya proses perdebatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Jauda Dalia Saldi selaku pembicara ketiga dalam tim Pro. Yang dalam segmen ini saya akan menarik kembali benang merah dari benang-benang yang telah kita bahas sebelumnya. Dan sekali lagi, kami menegaskan bahwa kami berdiri bahwasanya kami mendukung mosi pemberantasan korupsi di Indonesia seharusnya lebih difokuskan pada pencegahan sistematik daripada penindakan hukum. Untuk itu, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kami telah merangkum 3 variabel utama sepanjang berjalannya diskusi kali ini. Yang pertama adalah pencegahan sistematik sebagai upaya yang terstruktur. Seperti yang telah diulas oleh saudara saya Haida selaku pembicara pertama, bahwasanya pencegahan sistematik adalah sebuah upaya yang dirancang secara terstruktur untuk mengubah sistem yang ada. Karena sistem itulah sumber munculnya peluang, celah, dan ketidakteraturan dalam birokrasi. Yang kedua adalah korupsi terjadi karena adanya celah pada sistem tersebut. Seperti yang telah diungkit oleh Aida selaku pembicara kedua, bahwasanya budaya korupsi dan nepotisme muncul karena kelemahan struktur yang ada, bukan karena adanya janji secara tiba-tiba muncul pada benak orang tersebut. Sistem yang ada memberikan ruang dalam praktik tersebut, seperti proses rekrutmen ASN yang kurang transparan. Yang terakhir adalah tindakan preventif dari korupsi sama dengan mencegah kerugian negara. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik telah menyebabkan kerugian besar bagi jutaan warga pembayar pajak. Sayangnya, proses dari penanganan kasus korupsi tersebut baru terungkap setelah kerugian mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Penindakan hukum tidak mampu mengembalikan kerugian waktu, finansial, maupun dampak sosial yang sudah terlanjur. Namun, pencegahan sistematik dapat melindungi hak-hak masyarakat sebelum mereka mengalami kerugian tersebut. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, perlu diingat bahwasanya kita di sini tidak hanya memaparkan argumen dan data tanpa makna, namun juga kita mencari kesimpulan solutif dan konstruktif untuk mosi kali ini. Untuk itu, kami telah menyiapkan 3 variabel utama yang mungkin bisa
menjadi mekanisme penyelesaian dalam mosi kali ini. Yang pertama adalah penelaahan dan rekayasa ulang sistem dan institusi. Pencegahan korupsi yang efektif diawali dengan melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem dan instansi yang sudah berjalan. Penelaahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah kelemahan yang memungkinkan terjadinya korupsi seperti monopoli kekuasaan pejabat dan direksi berlebih dalam pembuatan kebijakan. Dengan begitu, sistem dapat direkayasa dan dibentuk kembali untuk menutup celah korupsi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses kebijakan publik. Yang kedua adalah pendidikan integritas dan standarisasi prosedur. Membangun budaya anti korupsi memerlukan pendidikan integritas yang menyeluruh, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pelatihan dan pencegahan bagi aparatur pemerintah yang sudah bekerja. Selain itu, standarisasi prosedur kerja dan penerapan kode etik pejabat secara konsisten menjadi fondasi yang paling penting agar perilaku korup dapat dicegah sejak dini. Kemudian yang terakhir, digitalisasi pelayanan dan pengawasan publik. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, perlu disadari bahwa pemanfaatan teknologi digital merupakan kunci utama dalam meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik korupsi saat ini yang telah terjadi akibat intervensi manual dan praktik administratif yang konvensional. Digitalisasi dapat memungkinkan seluruh proses pelayanan publik dan pengelolaan data infrastruktur dapat dilakukan dan dipantau secara real time. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang terintegrasi berbasis teknologi informasi, penanganan dan pencegahan tindakan-tindakan pidana korupsi dapat dipercepat dan lebih tepat sasaran. Sebagai penutup, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kami ingin menegaskan bahwa argumen yang telah kami paparkan menunjukkan betapa kuat dan relevannya pendapat kami dalam menangani permasalahan yang kita hadapi saat ini. Kami yakin bahwa perspektif dari kami merupakan perspektif yang komprehensif dan logis dalam merespon mosi yang tengah kita diskusikan. Terima kasih atas perhatian dari semua pihak. Semoga debat ini dapat menjadi langkah yang progresif dan positif untuk memperdalam pemahaman kita bersama. Akhir kata, salam demokrasi.